Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika kali ini. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Namun alangkah lebih baiknya jika sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Oke, untuk sebab persamaan nilai mutlak ini sedikit saya singgung mengenai sifat nilai mutlak terlebih dahulu. Jadi ada 7 sifat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama sifatnya adalah nilai mutlak X itu nilainya pasti sama dengan nilai mutlak dari min X. Saya ambil contohnya. Seandainya saya punya nilai mutlak 5, itu apakah sama nilainya dengan nilai mutlak min 5? Nah, ternyata nilai mutlak 5 itu hasilnya 5. Nilai mutlak dari min 5 itu nilainya 5. Nah, dari situ sifatnya jelas ya. Berarti kalau misalkan saya punya nilai mutlak X, itu pasti nilainya sama dengan nilai mutlak min X. Sifat yang kedua, kalau misalkan saya punya nilai mutlak X dikuadratkan, itu nilainya sama dengan nilai mutlak min X dikuadratkan. Sama juga nilainya dengan X kuadrat. Nah, saya ambil contoh, seandainya saya punya nilai mutlak 5 dikuadratkan. Apakah nilainya sama dengan nilai mutlak min 5 dikuadratkan? Nah, kita lihat. Nilai mutlak 5 itu artinya 5. Nah, lalu dikuadratkan, maka saya tulis 5 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5. Berarti 5 kali 5 itu 25. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada min 5 dimutlakan, itu berarti nilainya adalah 5. Lalu dikuadratkan di sana. Berarti 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu artinya juga sama, hasilnya adalah 25. Maka sifat kedua ini jelas ya, bahwa nilai mutlak X yang dikuadratkan itu nilainya akan sama dengan nilai mutlak min X dikuadratkan, sama juga nilainya dengan X kuadrat. Sifat yang ketiga, kalau saya punya nilai mutlak X pangkat N, berarti itu nilainya sama dengan nilai mutlak X dipangkatkan N. Nah, dari situ saya ambil contoh. Seandainya saya punya nilai mutlak 2 pangkat 3, berarti apakah sama dengan nilai mutlak 2 lalu dipangkatkan 3? Nah, di situ berarti nilai mutlak 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, nilainya kan 8. Ketika dimutlakan maka hasilnya 8. Lalu kalau saya punya nilai mutlak 2 terus dipangkatkan 3, berarti saya punya 2 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 8. Jadi sama ya nilainya. Nah, kemudian sifat yang keempat, kalau saya punya nilai mutlak XY, yaitu nilainya sama dengan nilai mutlak X saya kalikan dengan nilai mutlak Y. Di sana berarti saya punya nilai mutlak 2 dikalikan 5, apakah sama dengan nilai mutlak 2 dikalikan dengan nilai mutlak 5? Nah, nilai mutlak 2 kali 5 itu 2 kali 5 itu 10. Kalau dimutlakan maka menjadi 10. Kemudian nilai mutlak dari 2 itu 2 dikalikan dengan nilai mutlak dari 5 itu 5. 2 kali 5 itu 10. Berarti jelas untuk sifat yang keempat ya. Oke, sifat yang kelima, kalau saya punya nilai mutlak X ditambah Y, itu nilainya sama dengan nilai mutlak Y ditambah X. Saya ambil contoh di sana. Saya punya nilai mutlak 2 ditambah 5. Apakah nilainya sama dengan nilai mutlak 5 ditambah 2? Nah, nilai mutlak 2 ditambah 5. 2 tambah 5 berarti sama dengan 7. Berarti di sana tertulis nilai mutlak dari 7. Nilai mutlak dari 7 itu adalah 7. Nah, yang bawah nih. Sekarang nilai mutlak 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 itu 7. Berarti nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Oke, itu adalah sifat yang kelima. Sifat yang keenam, kalau saya punya nilai mutlak X min Y, itu nilainya sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Ambil contohnya, saya punya nilai mutlak 2 dikurangi 5. Ya, apakah nilainya sama dengan nilai mutlak 5 dikurangi 2? Berarti yang atas, kalau saya punya nilai mutlak 2 min 5, artinya 2 dikurangi 5 adalah min 3. Berarti kalau dimutlakan, maka hasilnya adalah 3. Kalaupun saya punya nilai mutlak 5 kurangi 2, berarti 5 kurangi 2 itu 3. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Sifat yang ketujuh, kalau saya punya nilai mutlak X per Y, itu nilainya sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y.
contoh saya punya nilai mutlak 2 per 5, apakah nilainya sama dengan nilai mutlak 2 per nilai mutlak dari 5? Yang atas bisa saya tulis, berarti nilai mutlak 2 per 5 itu adalah 2 per 5. Nilai mutlak 2 per nilai mutlak 5, berarti kita kerjakan dulu yang pembilangnya. Nilai mutlak 2 itu 2 per nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 itu adalah 5. Nilainya sama. Oke, itu adalah sifat-sifat nilai mutlak. Oke, selanjutnya sedikit saya singgung mengenai materi kalian saat SMP, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat satu variabel, di mana bentuk umumnya adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, itu ada dua cara, yaitu dengan cara pemfaktoran ataupun dengan rumus ABC. Jadi nanti tinggal kalian pilih lebih mudah yang mana menurut kalian. Kalau di cara pemfaktoran itu nanti ada dua macam. Nah, kalau misalkan jika A-nya itu sama dengan 1, A di sana itu adalah koefisien pada x kuadrat. Jadi perhatikan di bentuk umumnya di situ kan ada ax kuadrat. Nah, A itu adalah yang dekat dengan x kuadratnya. Nah, jika A-nya itu bernilai 1, maka nanti pemfaktorannya adalah x ditambah p dikalikan dengan x ditambah q sama dengan 0. Di mana p ditambah q itu nilainya sama dengan b. P dikalikan q itu sama dengan nilainya c. Nah, bagaimana jika A-nya itu lebih dari 1? Ya, kalau lebih dari 1, maka caranya adalah ax ditambah p dikalikan ax plus q per a sama dengan 0, di mana p ditambah q itu sama dengan b, tapi untuk p dikalikan q itu sama dengan a kalikan c. Ya, nanti kita coba untuk contoh-contoh soalnya. Nah, untuk rumus ABC sendiri itu adalah x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi kalau untuk rumus ABC tinggal dimasukin aja nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Oke, ini adalah salah satu contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, untuk ini saya pakai cara pemfaktorannya. Untuk rumus ABC-nya mungkin bisa kalian pelajari lagi materi saat di SMP-nya, karena hanya tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Tapi untuk pemfaktoran ini memang perlu kita pelajari. Oke, di situ kalau misalkan saya punya x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0, maka kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ingat, A itu yang dekat dengan x kuadrat. Kalau yang B itu yang dekat dengan x-nya. Sedangkan C itu yang nggak punya variabel. Oke, jadi di situ tertulis bahwa A-nya sama dengan 1. Ya, karena koefisien pada x kuadrat itu adalah 1. Kemudian B-nya adalah min 3. Karena koefisien pada x-nya adalah min 3. Dan C-nya itu adalah min 4. Ya, jadi untuk menentukan A, B, dan C-nya itu tergantung dari soalnya juga. Nah, karena A-nya itu bernilai 1, maka yang kita pakai itu adalah yang x plus p dikalikan x plus q sama dengan 0. Oke, di situ kita bisa tulis dulu kurungannya, ya sama dengan 0. Nah, x-nya di sana tetap kita tulis x-nya di sana. Nah, tinggal kita menentukan sekarang berapa nilai p dan berapa nilai q. Nah, untuk menentukannya kita perhatikan untuk nilai c-nya. Ya, di situ nilai c-nya adalah min 4. Berarti kita bisa pakai min 4 ini kita cari bilangan-bilangan yang jika dikalikan itu menghasilkan min 4. Ya. Saya punya min 4, berarti min 4 itu perkalian berapa dengan berapa yang menghasilkan min 4. Ya. Saya ambil contoh, kalau misalkan saya punya min 4, saya kalikan dengan 1, apakah nilainya sama dengan min 4? Ya, jadi min 4 itu kalau dikalikan 1 maka hasilnya dengan min 4. Nah, berarti pemfaktoran ini benar. Nah, tapi
kita juga harus buktikan apakah jika kedua bilangan ini kita jumlahkan itu bernilai sama dengan B-nya. Nah, di situ kalau misalkan min 4 ditambah 1 hasilnya adalah min 3. Apakah sama dengan nilai B-nya? Kita perhatikan. Di situ min 3, di situ juga min 3. Nah, nilainya sama. Nah, maka dari itu bisa kita pakai. Min 4-nya bisa taruh di sana sebagai P, plus 1 bisa taruh di sana sebagai Q-nya. Oke, dari sini baru kita pecah untuk keduanya. Jadi saya punya X min 4 itu sama dengan 0, atau saya punya X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari situ kita cari masing-masing nilai X-nya. Jadi untuk ini saya punya X sama dengan, ya, min 4-nya bisa pindah ruas ke kanan, berarti 0 ditambah 4, berarti X-nya sama dengan 4. Untuk X plus 1 sama dengan 0-nya, berarti X sama dengan plus 1-nya pindah ruas ke kanan, berarti 0 kurangi 1, maka hasilnya adalah min 1. Dari situ berarti HP-nya, ya, HP di sana maksudnya adalah himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah min 1,4. Ya, ketika penggunaan himpunan penyelesaian dan itu hanya untuk satu variabel, gunakan tanda kurung kurawal. Ya, jangan tanda kurung biasa. Kalau tanda kurung biasa itu artinya adalah untuk titik koordinat. Jadi ada nilai X, Y. Kalau misalkan pakai tanda kurung. Jadi gunakan tanda kurung kurawal. Oke, soal yang kedua, di situ ada 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Nah, caranya adalah silakan ditulis dulu. Ya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya, di sana A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah min 3. Lalu, karena nilai A itu nilainya lebih dari 1, ya, maka kita bisa gunakan AX plus B dikalikan AX plus Q per A sama dengan 0. Maka kita tulis dulu di sana kurungannya per sama dengan 0. Nah, dari situ karena A-nya bernilai 2, di situ kan AX berarti 2X saya tulis. Di situ juga 2X, ya. Kemudian penyebutnya karena itu per A juga, hanya nilainya 2. Maka kita cari nilai P dan Q-nya. Caranya adalah kita lihat nilai A dan C. Nah, lalu kita kalikan. 2 kali min 3 itu adalah min 6. Maka kita carikan nilai, ya, bilangan berapa dikalikan bilangan berapa yang hasilnya min 6. Nah, kita coba kalau saya punya min 2, saya kalikan 3. Kalau saya jumlahkan, itu adalah 1, ya. Min 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Apakah nilainya sama dengan nilai B? Nah, ternyata sama. Ya, kalau misalkan nilainya berbeda, maka kalian harus cari bilangan yang lain. Ya, kalau dijumlahkan itu harus sama dengan B. Nah, dari situ baru min 2-nya bisa kita taruh sebagai P-nya, plus 3-nya kita taruh sebagai Q-nya. Oke, dari situ karena di situ ada 2x min 2, 2 itu bisa saya keluarkan keluar. Jadi sana 2-nya bisa saya taruh di luar. Ya, berarti 2x dibagi 2 itu adalah x, min 2 dibagi 2 itu adalah min 1. Kemudian kurungan yang kedua tulis seperti biasa, ya, per 2 sama dengan 0. Jadi kalau pakai pemfaktoran yang kedua ini memang harus ada yang dikeluarkan. Pasti salah satu kurungannya itu pasti ada bilangan yang bisa dikeluarkan, sehingga bisa disederhanakan dengan penyebutnya. Nah, ini sini kan pembilangnya ada 2, penyebutnya juga ada 2. Nah, kita bisa sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Maka 2 bagi 2 itu adalah 1. Dari situ berarti saya punya x min 1 kalikan 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, baru kita pecah. Ya, jadi saya punya x min 1 sama dengan 0. Berarti saya punya satunya lagi 2x plus 3 sama dengan 0. Oke, dari sini untuk x min 1 sama dengan 0-nya, min 1-nya bisa pindah ruas ke kanan, berarti menjadi 0 plus 1, berarti x-nya adalah 1. Nah, untuk yang 2x plus 3 sama dengan 0, maka bisa saya tulis 2x sama dengan 0 dikurangi 3, ya, plus 3-nya pindah ruas, ya, jadi min 3. Berarti saya punya 2x sama dengan min 3, berarti x-nya itu sama dengan min 3 per 2. Jadi nanti HP-nya adalah min 3 per 2,1.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, ini adalah poin kita di subbab ini. Oke, nanti akan ada 3 bentuk ya. Nanti kita perhatikan ketiga bentuk itu seperti apa cara menyelesaikannya. Oke, bentuk yang pertama, kalau misalkan saya punya nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan a. A di sana adalah konstanta, artinya bilangan tertentu. Nah, cara menyelesaikannya itu untuk persamaan nilai mutlak itu ada 2. Jadi, silakan pilih yang menurut kalian paling mudah gitu. Nah, untuk yang cara pertama ya, itu adalah yang di dalam nilai mutlak itu kan ada fx. Berarti fx ini sama dengan a, atau fx-nya itu sama dengan min a. Jadi untuk cara yang pertama ini merupakan definisi nilai mutlak ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau cara yang kedua itu kedua ruas itu dikuadratkan. Jadi nanti fx-nya dikuadratkan, atau bisa saya tulis di sana f kuadrat x itu sama dengan a kuadrat. Nah, nanti kalian cari nilai x-nya. Kalian boleh pilih cara 1 ataupun cara 2. Untuk bentuk yang kedua, kalau misalkan saya punya nilai mutlak fungsi fx sama dengan fungsi gx ya. Kalau tadi di ruas kanan itu konstanta, yang sekarang ruas kanannya itu berbentuk fungsi. Fungsi di sana maksudnya adalah ada variabelnya gitu. Nah, untuk cara pertama sama, bisa menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu fx-nya ya, dalam nilai mutlak itu fx sama dengan gx-nya, atau fx-nya itu sama dengan min gx. Untuk cara yang kedua sama, ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Ya, tadi sesuai dengan sifat nilai mutlak, kalau misalkan nilai mutlak itu dikuadratkan, maka nantikan hasilnya sama dengan f kuadrat x atau fx dikuadratkan, seperti itu. Nah, kalau bentuk yang ketiga, kalau misalkan ada nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak fungsi gx ya. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dimutlakan, maka prosesnya pun sama, bisa kalian pakai definisi nilai mutlak. Jadi fx-nya sama dengan gx atau fx-nya sama dengan min gx. Cara kedua pun juga sama, kedua ruas bisa sama-sama dikuadratkan. Nah, dari sini, dari ketiga bentuk ini kalian bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk persamaan nilai mutlak itu caranya ada 2 ya. Caranya ada 2. Yang pertama, bisa kalian gunakan definisi nilai mutlaknya atau menggunakan sifat nilai mutlaknya. Jadi tergantung kalian lebih mudah yang mana. Oke, untuk contoh soalnya ya, di situ ada tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 7. Maka prosesnya ya, kalian bisa pakai cara pertama ataupun cara kedua. Nah, ini saya bahas dulu yang pertama, yaitu cara yang pertama ya. Nanti akan ada 2 proses ya. Oke, proses yang pertama yaitu 2x plus 3 sama dengan 7 ya. Jadi nilai mutlaknya dibuka ya, sama-sama positif semua. Berarti saya punya 2x sama dengan plus 3 nya silahkan pindah ruas ke ruas kanan. Berarti saya punya 7 kurangi 3, berarti saya punya 2x sama dengan 4 ya. Berarti x sama dengan 4 per 2 ya. Berarti saya punya x sama dengan 2. Proses yang kedua yaitu 2x plus 3 sama dengan min 7. Jadi ruas kanannya dibuat negatif ya, jadi ada min 7 di sana. Berarti saya punya 2x sama dengan min 7 min 3, plus 3 nya pindah ruas menjadi min 3. Berarti saya punya 2x sama dengan min 10. Berarti saya punya x sama dengan min 10 per 2. Berarti x sama dengan min bagi plus itu nanti jadi min 10 bagi 2 itu 5, berarti nanti menjadi min 5. Berarti nanti HP nya yaitu min 5,2. Oke, ini kita gunakan cara yang kedua dengan soal yang sama
ya. Kalau cara yang kedua itu berarti kedua ruas harus dikuadratkan. Nah, jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Ingat sifat nilai mutlak, kalau misalkan suatu nilai mutlak itu dikuadratkan, nilainya pasti sama dengan bilangan yang di dalam mutlak itu dikuadratkan. Ya, berarti saya punya 2x plus 3 dikuadratkan, itu artinya 2x plus 3 dikalikan 2x plus 3. Nah, sama dengan 7 kuadrat, itu artinya adalah 7 kali 7, yaitu 49. Nah, baru dari sini 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat, 2x kali plus 3 itu adalah plus 6x, plus 3 kali 2x itu adalah plus 6x, plus 3 kali plus 3 itu adalah plus 9, sama dengan 49. Nah, baru kita selesaikan 4x kuadrat, ya, plus 6x ditambah 6x itu artinya adalah plus 12x. Nah, plus 9, 49-nya pindah ruas ke kiri. Ya, jadi saya punya min 49. Kenapa dipindahkan? Karena agar dioperasikan dengan plus 9-nya. Nah, berarti nanti di ruas kanan tersisa 0. Nah, dari situ berarti saya punya 4x kuadrat plus 12x plus 9 dikurangi 49. Berarti saya punya min 40 sama dengan 0. Dari situ karena nilainya terlalu besar ya, dan juga bisa disederhanakan untuk masing-masing sukunya, bisa saya bagi 4. Ya, jadi 4x kuadrat dibagi 4 itu adalah x kuadrat, ya, karena 4 bagi 4 1, ya. Kemudian plus 12x dibagi 4, ya, plus 12 dibagi 4 itu adalah plus 3, karena variabelnya x berarti x. Plus 3x, min 40 dibagi 4, min 10. Sama dengan 0 bagi 4 itu adalah 0. Nah, dari sini baru kita gunakan proses pemfaktoran. Ya, dilihat di sana bahwasanya A-nya itu adalah 1, B-nya adalah plus 3, C-nya adalah min 10. Nah, silakan nanti dicari bagaimana pemfaktorannya. Nah, di sini saya langsung nanti ketemu pemfaktorannya adalah x plus 5 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Dari situ baru kita pecah, x plus 5 sama dengan 0 atau x min 2-nya sama dengan 0. Baru saya punya untuk x plus 5 sama dengan 0, x-nya itu sama dengan 0, plus 5-nya pindah ruas ke kanan, berarti saya punya min 5, berarti x sama dengan min 5. Kemudian untuk x min 2 sama dengan 0-nya bisa kita cari nilai x-nya, x sama dengan 0 ditambah 2, berarti saya punya x sama dengan 2. Nah, jadi HP-nya sama seperti tadi, yaitu min 5,2. Jadi terserah kalian lebih mudah yang mana, mau pakai cara 1 atau cara 2. Nah, oke, contoh yang lain ya, dalam persamaan nilai mutlak ya, saya pakai cara yang pertama ya. Nanti akan ada dua proses ya, nanti kedua ruas ya, tinggal ruas kirinya dibuka aja mutlaknya, berarti saya punya x plus 1 sama dengan 2x min 5, berarti x dikurangi 2x ya. Jadi kelompokkan variabel ya di ruas kiri yang nggak punya variabel di ruas kanan. Berarti 2x yang ada di ruas kanan dipindah ruas ke ruas kiri menjadi min 2x. Oke, di situ ada sama dengan min 5-nya turun ya, karena tetap ada di ruas kanan, plus 1 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi min 1. Berarti saya punya x dikurangi 2x itu min x, karena x itu koefisiennya 1. Berarti 1 dikurangi 2 itu adalah min 1. Variabelnya adalah x, makanya saya tulis min x ya. Sama dengan min 5 dikurangi 1 itu artinya min 6, berarti x sama dengan min 6 per min 1 ya. Berarti min bagi min itu adalah positif, 6 bagi 1 itu adalah 6, berarti nanti x nya ketemu 6. Proses yang kedua, jika ruas kanannya itu dibuat negatif ya, jangan lupa untuk menuliskan tanda kurung di sana. Berarti saya punya x ditambah 1 sama dengan min kali 2x min 2x, min kali min 5 itu adalah plus 5. Kemudian kelompokkan yang punya variabel di ruas kiri, yang nggak punya variabel di ruas kanan. Berarti saya punya x ditambah 2x sama dengan 5 dikurangi 1. Berarti x ditambah 2x itu 3x sama dengan 4. Ya, 5 kurangi 1 itu 4. Berarti x sama dengan 4 per 3. Jadi HP-nya ada 6,4 per 3. Jadi untuk nilai x itu bisa saja bernilai pecahan. Ya, jadi tidak hanya bulat saja ya, tapi juga bisa pecahan. Tergantung soalnya nantinya.
Untuk pemantapan ya nanti silakan nanti dikerjakan untuk latihan soalnya. Di situ untuk nomor 1 ada 3 soal, nomor 2 itu hanya ada 1 soal ya. Jadi nanti silakan nanti dicoba untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan, semoga semuanya kalian bisa mengerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.